mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiutnya, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat Dr. Happy Rusmini, Magister Biomed, selaku dosen penanggung jawab Laboratorium Farmakologi. Yang saya hormati Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran Spesialis Neurologi, sebagai narasumber pada acara kita kali ini. Dan yang saya hormati dokter-dokter dan juga kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir pada acara kali ini, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Syifa Nurrohmah selaku pemandu acara, izin untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada pembacaan doa, yang keempat acara inti, yang kelima ada pemaparan materi dan juga diskusi sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada dokumentasi serta penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Laboratorium Farmakologi periode 2021-2022 kepada Kawafa Alim, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Syifa Nurrohmah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Kita dapat berkumpul dalam keadaan walaupun online seperti ini. Sholawat dan salam semoga sampai kepada baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga kita dipertemukan di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Dr. Happy Rusmini M. selaku dosen penanggung jawab Laboratorium Farmakologi. Yang terhormat Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran Spesialis Neurologi selaku pembicara pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dokter-dokter, kakak-kakak semuanya yang telah hadir pada acara ngopi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada dokter, kakak-kakak, rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara ngopi ngobrol pintar beserta dengan Dr. Ibnu Sina, spesialis neurologi, yang mana topik pada malam hari ini ialah antiplatelet dengan tema mari kenali pentingnya antiplatelet dalam dunia kesehatan. Harapannya melalui sharing ini kita dapat menambah wawasan seperti mana yang telah disampaikan oleh Dr. Ibnu tadi, menambah wawasan farmakologinya ke depannya, dan juga bisa menjadi ajang silaturahmi khususnya bagi dosen ataupun bagi mahasiswa, bagi kakak-kakak semua yang terlibat dalam laboratorium farmakologi ini. Saya mewakili asisten farmakologi periode 2021-2022 memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat beberapa kekurangan. Semoga nantinya dapat kami evaluasi kembali di acara selanjutnya. Jadi semoga acara ini berlangsung secara konsisten, entah itu mau berapa minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Jadi menyambung tali silaturahmi dari kakak-kakak senior bersama dokter-dokter gitu, harapannya demikian. Mungkin nanti di bulan depan atau di kesempatan selanjutnya kita angkat tema lain gitu selain antiplatelet ini, karena cakupan farmakologi ini cukup luas, sedikit banyak juga semoga menambah wawasan kita gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kawafa yang telah memberikan sambutannya.
Baik, sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh dosen penanggung jawab Laboratorium Farmakologi kepada Dr. Hetty Rusmini, Magister Biomed. Saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ibnu Spesialis Saraf, ada Dr. Wira, juga ada Dr. Arlek ya, selaku alumni dari asisten farma beserta dengan adik-adik asisten farma yang saya cintai ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini akhirnya kita bisa berkumpul ya. Sebenarnya ini sudah sangat lama gitu ya dicita-citakan, tapi ya alhamdulillah dengan kembalinya Dr. Ibnu akhirnya terlaksana juga gitu ya. Salawat sering salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang tadi diucapkan Dokter Ibnu ya, bahwa kita sebagai asisten harapannya sih bisa 2 langkah lebih dibandingkan yang lain ya. Itu tadi. Jadi kita berangkat dari tujuan itu bahwa kemarin terpikirkan bersama Dokter Ibnu apa yuk yang bisa kita berikan untuk adik-adik asisten gitu, supaya mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Karena seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, kalau kita mau kasih reward yang lain, kita belum bisa kasih gitu ya. Tapi insya Allah kalau ilmu ya kita bisa sharing. Nah ini salah satu bentuk rasa cinta atau rasa kepedulian kami kepada adik-adik. Ayo kita ngobrol yang berbobot lah gitu. Kalau kuliah mungkin kesannya kayak boring karena ada suatu paksaan ya untuk dapat nilai atau apa. Tapi di sini kita bebas. Kita bebas sifatnya kita akan ya kayak adik-adik inilah mau nonton film atau mau lihat YouTube kan ya udah buka aja pikirannya, dengarkan materi gimana, nanti kita sharing, tanya-tanya aja gitu. Terlepas dari seperti apapun itu nanti, pertanyaannya mau dikaitkan dengan klinis atau dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari, misalnya melihat saudara atau apa, silahkan gitu ya. Nah, kebetulan malam ini kita sedang bertema tentang anti platelet. Nah, untuk kesempatan selanjutnya, mungkin nanti kita bisa tema-tema yang lain ya. Kan alumni asisten farma banyak ya, Arlek ya. Ya mungkin nanti kita ada sesi sharing santai itu bisa gitu ya, bisa kita masukkan dengan kakak-kakak yang udah praktek juga di luar sana atau dengan dosen-dosen yang lain, atau mungkin nanti kalau kita punya kesempatan lebih besar lagi kita bisa panggil Prof ya, Prof Taruna selaku dosen farmako juga gitu ya, jadi untuk ngobrol santai bareng kita. Kalau ngobrolnya di forum resmi kan nggak enak ya, kalau santai kan kita bisa santai gitu ya. Gitu ya. Jadi saya berharap ini bisa continue, bisa dijadikan tempat kumpulnya para asisten farmako dan alumni asisten farmako untuk saling sharing, saling tanya kabar dan lainnya supaya kekeluargaan atau familinya itu terasa gitu. Jadi walaupun udah selesai, udah jadi dokter, masih punya rasa memiliki minimal terhadap farmako ya, walaupun mungkin terhadap yang lainnya belum besar. Tapi harapannya sih, saya sih berharap adik-adik yang memang memiliki hobi mengajar atau apa ya bisa balik lagi ke FK Malahayati gitu, jadi dosen di Malahayati untuk ngajarin adik-adik ke bawahnya untuk meneruskan etika-etika atau akhlak-akhlak yang baik kayak gitu. Itu besar harapan saya sih kayak gitu. Makanya kita coba galang terus silaturahmi untuk kepada para asisten atau kepada para alumni-alumni lainnya ya. Semoga kalau untuk alumni secara besar kan susah ya mengumpulkan orang banyak. Minimal kita dari lab kita dulu aja, kita buat kompak di dalam dan di luarnya. Itu saja sambutan dari saya. Saya berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memfasilitasi untuk acara malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hetty Rusmini, Magister Biomed, selaku dosen penanggung jawab yang telah memberikan sambutannya. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hamid Ali. Kepada Saudara Hamid Ali, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengawali acara pada malam hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysiru asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Hamid Ali yang telah memimpin pembacaan doa. Baik, saya selaku pemandu acara mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti akan diambil alih oleh moderator. Baik, terima kasih kepada pemandu acara atau MC. Saya izin untuk mengambil alih pada acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu ngopi atau ngobrol pintar. Nah, tapi sebelum itu saya ingin pantun dulu. Makan ayam sambil baca surat kabar. Selamat malam, apa kabar? Baik, Ali. Ya, di sini saya tidak sendiri. Nanti saya juga bakal ditemenin oleh rekan saya, yaitu yang sudah menjadi MC tadi, Siva Nur Rahmah. Baik, terima kasih Ali. Baik, kita dahulu dalam menyikapi obat antiplatelet yang sangat membantu dalam dunia kesehatan dan dapat mengatasi terkait berbagai masalah dalam kesehatan, salah satunya penyakit stroke yang menurut data World Stroke Organization menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 13,7% juta kasus baru stroke dan sekitar 5,5 juta kematian terjadi akibat penyakit stroke. Selain penyakit stroke juga terdapat penyakit lain yang dapat menimbulkan efek pada tubuh berupa pengentalan atau penggumpalan darah, seperti pada pasien penyakit jantung koroner atau penyakit arteri perifer. Maka dari itu kami mengangkat tema pentingnya untuk mengenali lebih dalam tentang antiplatelet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau juga sebagai salah satu staf pengajar di FK Universitas Malahati Bandar Lampung. Beliau juga pernah bekerja sebagai dokter IGD di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Juga pernah bekerja sebagai dokter intensif PKM Simpur, Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Untuk pendidikan, beliau telah menempuh pendidikan dokter umum di FK Unila yang selesai pada tahun 2013, lalu dilanjutkan juga sudah menyelesaikan S2, Magister Kedokteran Klinis FK USU yang tamat 2019. Nah, baru saja juga beliau ini
menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis neurologi FKUSU yang selesai pada tahun 2021 ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Dr. Muhammad Ibnu Sina, Magister Kedokteran Spesialis Neurologi. Yang bertempat tanggal lahir di Jakarta 30 November 1989, agama Islam, kemudian alamat rumah Jalan Pramuka nomor 27, Kemiling Raya, Bandar Lampung, dan statusnya sudah menikah ya, dokter. Baik, untuk peraturan pada acara ngopi kali ini yaitu dimulai dengan mendengarkan secara seksama tentang materi yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ibnu Sina tentang antiplatelet. Dan baik untuk para hadirin yang berkenan untuk bertanya bisa melalui kolom chat yang tersedia atau bisa secara langsung dengan cara mengaktifkan mikrofon pada waktu yang telah ditentukan. Baik, kepada Dr. Muhammad Ibnu Sina dipersilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak, terutama buat Dr. Hetty Ruspini, MBiomed Farmakologi, kemudian adik-adik sejawat, serta adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi sebenarnya ya nyambung dengan pembicaraan awal sama Dr. Hetty sebelumnya ya dok ya, jadi ada iseng-iseng ngobrol gitu kan, kayaknya boleh sih sedikit-sedikit kita saling sharing, khususnya sebenarnya materi tentang farmakologi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik sekalian nggak bosan. Jadi di sini sebenarnya yang mau saya paparkan itu terkait antiplatelet dan juga tentang ada yang namanya resistensi antiplatelet. Jadi mungkin kan selama ini kita dengar, oh ada yang namanya resistensi antibiotik. Ternyata sekarang resistensi antiplatelet juga ada. Itulah kenapa sih ada pasien stroke udah dapat aspilet misalnya, kok dia bisa kena lagi. Nah, gitu. Jadi apa jangan-jangan dia ini ada resistensi gitu. Kira-kira obat apa sih yang bisa menyebabkan itu? Nah, gitu. Jadi makanya materi ini coba kita kerucutkan ke arah ke ranah farmakologinya sama ke klinisnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik sekalian nggak bosan ngedengerinnya. Nanti kalau ada yang bingung, nggak apa-apa sambil jalan aja kita diskusi ya. Mungkin buat mempersingkat waktu, saya izin sharing dulu ya. Ini udah kelihatan belum? Sudah terlihat? Sudah ya. Coba saya share slideshow. Nah, ini kelihatan? Terlihat, dokter. Lihat ya. Oke, kita mulai aja ya. Pokoknya santai aja, ini nggak kayak lagi kuliah gitu. Jadi sebenarnya cuman sekedar berbagi pengalaman gitu. Nanti mana tahu adik-adik kalau ada yang punya pengalaman juga, kita bikin forum, kita sharing sama-sama. Ya. Jadi di sini sebenarnya antiplatelet. Nah, kalau secara teori kan kita udah tahu bahwa antiplatelet ini memegang peranan penting dalam pembentukan trombus, baik itu pada kasus stroke iskemik, penyakit kardiovaskular, atau penyakit vaskular perifer. Nah, di sini aspirin dan clopidogrel ini dikenal mungkin sebagai agen antiplatelet yang paling sering dipakai dalam pencegahan stroke. Nah, gitu, karena kebetulan di sini tentang saraf, jadi saya kaitkannya tentang stroke iskemik. Nah, ini bentuk dari platelet yang secara utuh. Jadi dia selain berdiri sebagai trombus, maksudnya berdiri sebagai trombosit. Nah, ini juga dia melepaskan faktor-faktor yang bisa memicu terbentuknya trombus. Jadi ada adhesion molekul, ada von Willebrand faktor, ada glikoprotein 1B dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini singkatnya adalah platelet ini dapat mengaktifkan kaskade koagulasi. Nah, antiplatelet ini dia hadir untuk memblokade satu atau lebih mekanisme yang diaktifasi oleh si antiplatelet tadi. Nah, kalau kita lihat guideline untuk pengobatan stroke sampai hari ini guideline stroke yang beredar atau yang dicetak itu tahun 2011. Jadi memang mengatakan bahwa untuk pencegahan stroke iskemik gunakan aspirin. Kemudian di tahun 2018 dikeluarkan lagi guideline bahwa
aspirin digunakan, dia lebih rinci lagi ngebahasnya bahwa penggunaan aspirin ini direkomendasikan itu kalau bisa kita loading pada 48 jam pertama. Jadi kalau dia di bawah 4,5 jam, itu kita mainnya pakai trombolisis atau fibrinolitik. Tapi kalau udah lewat dari 4,5 jam, nah ini sebenarnya bisa lagi namanya mechanical thrombectomy atau trombektomi mekanik. Nah, kalau udah lebih dari 24 jam, nah ini disarankan menggunakan aspirin. Gitu. Kemudian sekarang ada lagi keluar guideline terbaru 2021. Nah, ini kebetulan mungkin belum di Perdosi sendiri belum diadopt. Jadi di 2021 juga sama. Jadi tentang penggunaan aspirin. Nah, yang menariknya di guideline 2021 ini ternyata untuk menggunakan aspirin dia ada pertimbangannya. Jadi yang pertama itu adalah kejadiannya baru atau enggak. Nah, jadi baik pada stroke iskemik maupun transient iskemik attack, ini kejadian baru atau enggak? Apa sih patokannya baru 24 jam atau enggak? Jadi kalau dia di bawah 24 jam, sekarang dihitung NIHSS namanya. Jadi buat yang belum dengar tentang NIHSS ini dia scoring yang digunakan untuk mengukur tingkat kecacatan pasien stroke. Jadi kalau skornya itu di bawah sama dengan 3, maka disarankan sekarang adalah dual antiplatelet. Gitu. Tapi kalau udah lebih dari 24 jam, langsung single antiplatelet. Nah, oke. Nah, ini sambil sama-sama kita saling mengingat bahwa ketika adik-adik atau kita sama-sama melihat rujukan di dalam literatur. Nah, jadi kalau rujukannya ini memang khusus untuk tata laksana, maka hierarki yang paling tertinggi adalah clinical practice guideline. Gitu. Jadi kalau nanti adik-adik mau nyari kira-kira obat yang bagus yang mana sih atau mana sih yang paling cocok, nah carilah literatur yang levelnya itu good clinical practice guideline. Atau kalau guideline nggak ada, maka pakai systematic review atau meta analisis. Gitu. Jadi itu yang bisa kita jadikan pedoman untuk pegangan kita kalau kita memilih terapi. Nah, dari dua contoh tadi, dua guideline tadi merekomendasikan pada kasus-kasus stroke iskemik penggunaan antiplatelet aspirin sampai hari ini tetap direkomendasikan. Gitu. Cuman kalau kita lihat, kalau kita perhatiin, di sini dia hanya menuliskan aspirin aja. Nah, di sini di tahun 2021 dia udah merekomendasikan adanya dual antiplatelet. Nah, inilah menariknya ilmu kedokteran. Jadi dia setiap tahun, setiap periode pasti ada perkembangan. Jadi sambil dilihat di penelitian kira-kira obat ini menimbulkan dampak nggak? Obat ini efektif nggak? Gitu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam apa itu antiplatelet, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang proses hemostasis. Gitu biasanya karena obat-obat antiplatelet ini kerjanya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, jadi di sini kan kita tahu bahwa hemostasis itu dia ada 3. Ada hemostasis primer, ada hemostasis sekunder, dan ada hemostasis tersier. Hemostasis primer itu adalah goalnya terbentuknya trombus. Gitu. Jadi goal dari terjadi hemostasis primer adalah bagaimana sumbat trombosit ini terbentuk. Nah, hemostasis sekunder ini adalah teraktivasinya kaskade koagulasi. Apa produknya? Terbentuknya fibrin. Gitu. Kenapa sih harus sampai ada fibrin? Karena pada dasarnya gini. Jadi ketika endotel pembuluh darah kita ini terluka, atau misalnya terbentuknya plak aterosklerosis, itu kan menyebabkan terjadinya disfungsi endotel. Jadi kalau kita sedikit cerita nih, dok, kenapa sih kok rata-rata orang-orang yang misalnya dislipidemi atau aterosklerosis bisa menyebabkan jejas endotel? Karena kan pada dasarnya LDL yang kita kenal sebagai kolesterol jahat sebenarnya tidak 100% dia jahat. Karena 50% dari LDL itu dipakai untuk pembentukan hormon steroid, kemudian pembentukan bahan baku membran sel. Nah, sisanya yang tidak terpakai, ini kalau berlebih, maka akan menumpuk di endotel, dan ini akan menyebabkan gangguan pada endotel pembuluh darah. Otomatis, kalau terganggu endotel pembuluh darah, maka dia akan mudah rusak. Nah, ketika terjadi kerusakan pada endotel pembuluh darah, biasanya yang keluar pertama kali itu adalah kolagen. Nah,
kolagen keluar, itu dikenalin oleh yang namanya von Willebrand faktor. Nah, von Willebrand faktor inilah yang mengenalkan antara kolagen dengan trombosit. Itu sebagai inisiasi bahwa ada yang nggak beres di dalam pembuluh darah kita. Nah, setelah terjadi pertemuan antara trombosit dengan kolagen yang dimediator oleh von Willebrand, maka nanti trombosit akan melepaskan 3 komponen. Jadi komponen pertama adalah dilepaskan yang namanya adenosin difosfat. Nah, jadi adenosin difosfat ini itu fungsinya adalah untuk bersama dengan tromboksan A2 itu memanggil trombosit dari tempat lain itu untuk datang ke tempat di mana lokasi ada jejas endotel. Nah, yang kedua adalah untuk memudahkan proses perbaikan. Ini kayak kita memperbaiki saluran air. Jadi kalau ada saluran air yang pecah, dindingnya atau apa, pastikan kita hambat dulu tuh di ujungnya. Jadi biar aliran darah ke situ jangan deras dulu. Nah, ini tugas dari serotonin. Jadi melakukan vasokonstriksi. Jadi dengan dilakukannya vasokonstriksi, keluarnya adenosin difosfat dan tromboksan A2, maka terjadilah yang namanya agregasi trombosit. Sehingga pada saat itu terbentuklah yang namanya sumbat trombosit. Nah, si adenosin difosfat ini tahu bahwa sumbat trombosit yang terbentuk ini tidak bersifat permanen. Jadi bagaimana caranya biar dia kuat? Ini sama halnya kayak gini. Kita pengen bikin tembok, tapi hanya berdasarkan susunan batu bata. Ini pasti akan mudah runtuh. Jadi untuk menguatkannya pakai apa? Ternyata si adenosin difosfat ini dia akan merangsang faktor intrinsik dari kaskade koagulasi. Sehingga nanti dengan adanya faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik, maka ada yang namanya common pathway, sehingga terbentuklah yang namanya protrombin diubah menjadi trombin, selanjutnya trombin memfasilitasi terbentuknya fibrinogen menjadi fibrin, sehingga terbentuk sumbat endotel pada saat itu. Tapi yang namanya proses penambalan itu kan kayak jalan bolong, kita tambal, itu biasanya nggak langsung rata. Diciptakan lagi di dalam tubuh kita itu yang namanya hemostasis tersier, yaitu berupa proses fibrinolisis alami, di mana itu dimediatorin oleh hepar. Karena hepar itu menghasilkan plasminogen, nanti plasminogennya teraktivasi menjadi plasmin, nah plasminnya inilah yang akan meratakan bolongan tadi. Jadi sebegitu kompleksnya di dalam tubuh kita itu diciptakan bahwa ketika ada proses injury disediakan proses healing gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk proses hemostasis dari primer, sekunder dan tersier. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa trombosit hemostasis primer itu adalah produknya terbentuknya trombus. Nah, di sinilah letak dari antiplatelet nanti. Kemudian hemostasis sekunder ini mengaktifkan kaskade koagulasi. Inilah nanti sasaran untuk obat antikoagulan. Kemudian yang terakhir adalah hemostasis tersier. Nah, inilah letak kalau kalian pernah dengar obat yang namanya streptokinase, RTPA. Nah, ini kerjanya di sini. Gitu. Makanya dengan tahu patofisiologinya ini minimal nanti pada saat ngedengar clopidogrel atau misalnya aspirin, berarti dia targetnya adalah proses hemostasis primer. Antikoagulan targetnya adalah hemostasis sekunder. Gitu. Oke. Nah, kemudian, ini dia. Jadi, trombosit yang begitu kecil, kalau kita gedein, ternyata dia ini banyak molekul-molekul yang mengelilingi dia. Jadi ternyata untuk sampai dia membentuk suatu sumbat trombosis, itu nggak langsung terbentuk. Ada proses aktivasi, ada proses agregasi, baru nanti dia terbentuk. Gitu. Ya. Nah, ini ilustrasi lebih mudahnya lagi. Jadi ketika terjadi proses sumbat hemostasis primer, artinya dengan terbentuknya trombus, nah trombus ini tidak cukup kuat untuk memperbaiki endothelial injury, sehingga perlu diaktifkannya hemostasis sekunder melalui pengikatan oleh fibrin tadi. Nah, namanya proses penambalan, nah kayak gambar ini nih, ketika ini rusak, kan awalnya begitu endothel pembuluh darah kita ini rusak, bisa karena trauma, bisa karena aterosklerosis tadi, maka keluar kolagen. Nah, kolagen ini langsung dikelola oleh von Willebrand faktor. Nah, von Willebrand inilah yang memanggil trombosit untuk nutup ke sini. Nah, untuk merekatkannya dia, diaktifkannya fibrin melalui jalur adenosin difosfat tadi. Sehingga nanti
ini akan rapat. Nah, untuk meratakannya, ini perlu plasmin. Plasmin yang akan meratakan ini, sehingga nanti akan kembali seperti sedia kala. Nah, proses itu terus berlangsung. Nah, sekarang, karena ini kita mau kaitkan dengan salah satu dampak dari trombus ini adalah terjadinya stroke iskemik. Jadi kalau kita bahas secara molekularnya, artinya gini, terjadinya cedera otak akibat stroke, ini bisa akibat langsung akibat hipoksik yang disebabkan oleh trombus atau proses inflamasinya. Nah, kemudian ini adalah gambar-gambar, ini adalah skematik gambar yang menunjukkan bahwa di mana sih letak aspirin bekerja. Nah, di sini. Jadi aspirin ini bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Nah, siklooksigenase kan ada siklooksigenase 1, ada siklooksigenase 2. Nah, aspirin ini dipilih karena dia punya afinitas yang tinggi terhadap COX-1. Dan COX-1 inilah yang mendasari terbentuknya tromboksan A2. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa si aspirin bisa sebagai pencegah platelet, pencegah agregasi platelet, karena dia menghambat pembentukan tromboksan A2 melalui jalur COX-1. Gitu. Sehingga nanti kalau pas teman-teman baca lagi, kenapa sih pasien-pasien yang mengkonsumsi aspirin juga ini sering mengeluhkan nyeri ulu hati? Karena siklooksigenase 1 ini diperlukan oleh tubuh kita untuk merangsang sel mukosa oksintik untuk menghasilkan protektan bagi lambung. Gitu. Jadi di sisi lain memang COX-1 ini merangsang tromboksan A2 untuk agregasi trombosit, tapi di sisi lain dia juga berperan dalam melindungi barrier lambung kita. Gitu. Jadi kalau tromboksan A2-nya dihambat oleh jalur siklooksigenase, ya itu tadi dampaknya bisa menyebabkan nyeri ulu hati. Nah, sementara kalau clopidogrel ini bekerja dengan cara ini, dia menghambat pengikatan adenosin difosfat pada reseptor P2Y12. Nah, ini dia hambat ininya. Gitu. Jadi artinya dengan kata lain bahwa adenosin difosfat ini nggak bisa nempel ke sini. Gitu. Kemudian ada lagi yang menghambat ini glikoprotein 2B3A. Di mana glikoprotein 2B3A ini lebih ke untuk platelet agregasi. Jadi aspirin dan clopidogrel ini menghambat untuk aktivasi platelet. Sementara untuk golongan kayak abiximab, tirofiban, meskipun ini di guideline belum direkomendasikan untuk digunakan sebagai pencegahan stroke, karena memang masih sedikit penelitiannya, tapi secara fisiologi fungsi ini adalah untuk secara langsung menyebabkan terjadi agregasi platelet. Nah, ini adalah pembagian dari obat-obat antiplatelet. Jadi di sini sebenarnya biar ketika mendengar antiplatelet itu biar bukan aspirin aja gitu, maksudnya bahwa ada juga yang namanya clopidogrel, ada yang namanya ticagrelor, ada yang namanya abiximab, bahkan sampai ada yang namanya silostazol. Nah, sekarang ini yang udah lagi tahap banyak penggunaannya adalah silostazol. Jadi uniknya ini kan stroke itu ternyata dia dibagi lagi menurut TOS classification. Jadi dia diklasifikasikan ada yang large vessel, ada yang cardioembolic, dan ada yang namanya small vessel. Jadi kalau misalnya stroke iskemik yang disebabkan karena small vessel disease, maksudnya sumbatan pada arteri perforator, maka yang direkomendasikan sekarang adalah ini, golongan silostazol, gitu, ya. Tapi kalau untuk yang di large vessel biasanya masih aspirin atau clopidogrel. Jadi kalau misalnya nih teman-teman baca juga, kenapa sih kok pasien-pasien yang mahnya hebat banget nih terasa kalau habis minum aspirin, kok pakai clopidogrel enggak? Karena apa? Jalur clopidogrel ini sama sekali tidak menyentuh siklooksigenase. Dia memang langsung mainnya di adenosin difosfat nih, dia di sini. Gitu. Jadi untuk ketika tadi maksudnya ketika si von Willebrand faktor mempertemukan antara kolagen dengan trombosit untuk terbentuk agregasi trombosit, itu kan nggak langsung terbentuk tuh. Dia harus teraktivasi dulu. Nah, teraktivasi ini lewat dua tadi, tromboksan A2 sama adenosin difosfat. Nah, kalau aspirin menghambatnya di tromboksan A2, tapi melalui jalur siklooksigenase 1. Dampaknya tadi ketika siklooksigenasenya terhambat,
bukan cuma tromboksan A2, tapi mukoprotektan kita jadi lemah, makanya bisa nyeri di ulu hatinya. Sementara kenapa kok clopidogrel enggak? Karena clopidogrel dia nggak mainnya di jalur ini, dia mainnya di jalur adenosin di fosfat melalui pengikatan reseptor ini P2Y12 blocker. Gitu. Sementara kalau yang fosfodiester atau glikoprotein 2B3A dia bekerjanya di sini. Gitu. Jadi ketika nanti teman-teman clopidogrel ini lebih aman misalnya, paling nggak udah terbayang karena memang jalur tidak di siklooksigenase. Jadi intinya rangkaian dari obat-obat antiplatelet ini dia memang mengkhususkan dirinya untuk memblokade proses hemostasis primer. Gitu. Sementara tadi obat-obat antikoagulan ini tujuannya untuk menghambat kaskade koagulasi di hemostasis sekunder. Ya. Nah, setelah dari situ ternyata sekarang ada nih, ini baru jurnalnya baru di Indonesia ada tahun 2017 kalau saya nggak salah. Dia bicara tentang ini, resistensi antiplatelet. Jadi termasuk kita sendiri pun sebenarnya agak kaget sih, loh ternyata ada yang namanya resistensi antiplatelet gitu. Jadi kan selama ini kita sering dengar ada yang namanya resistensi antibiotik. Nah, ini ada resistensi antiplatelet. Nah, sampai hari ini menurut ESC yang memang khusus untuk membuat study group itu pun belum ada definisi baku. Jadi disebutkan bahwa resistensi terhadap obat ini disebut apabila obat itu tidak mencapai target farmakologinya. Bisa karena penurunan bioavailabilitas, bisa karena aktivasi in vivo, ini bisa karena adanya interaksi, bisa adanya perubahan target. Nah, umumnya kalau yang perubahan target ini sering terjadi pada obat-obat kanker. Ini sering terjadi pada obat-obat kanker. Jadi pinternya sel kanker itu ketika sekali dikasih kemoterapi, dia langsung berpikir untuk yang kedua kali dirubah sama dia reseptornya. Gitu. Ini biasanya sering terjadi pada obat-obat kanker atau obat-obat antiviral. Dia merubah set of action-nya. Nah, sementara interaksi, nah ini yang sering terjadi pada sebagian besar obat. Gitu. Makanya harapannya nanti teman-teman di asisten farmasi, asisten farmakologi ini biar paling nggak lebih punya wawasan tentang ini bisa menyebabkan interaksi, ini bisa mempengaruhi bioavailabilitas. Ya. Nah, ini dia. Jadi definisi dari European Society of Cardiology yang memang khusus membahas trombosis itu pun sama dibilang bahwa sampai hari ini belum ada metode standar yang bisa digunakan untuk menilai fungsi platelet maupun nilai cut-off. Ya. Nah, tetapi di situ dibuat bahwa untuk menilai terjadinya suatu resistensi antiplatelet, ini parameternya ada 2. Jadi yang pertama itu adalah parameter klinis. Parameter klinis ini cukup mudah. Jadi ketika misalnya ada pasien ini sering saya temuin juga. Ini pasien stroke, datang, dia bilang, "Dok, ini orang tua saya kena stroke udah yang ketiga kali." Berarti kan udah ketiga kali. Terus kita lihat riwayat pengobatannya. Stroke pertama dia dapat aspirin. Terus serangan stroke yang kedua dapat aspirin. Nah, kok bisa kena lagi stroke yang ketiga? Gitu. Sebenarnya kalau menurut definisi operasional untuk yang resistensi klinis itu udah masuk. Jadi katanya kalau resistensi obat secara klinis ini pada kasus antiplatelet ini ketika dia udah mengkonsumsi obat antiplatelet sesuai dengan petunjuk, tapi dia masih kena atau mengalami rekurensi, ini udah bisa kita katakan sebagai adanya resistensi. Sehingga nanti harapannya adalah ya jangan lagi dikasih dengan dosis yang sama. Gitu. Yang kedua adalah resistensi secara laboratorium. Nah, ini yang menariknya. Sekarang udah mulai banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang ditujukan untuk mencari apa sih penyebab resistensi ini. Gitu. Nah, jauh dari itu, ini laporan di Amerika dari studi terbaru bahwa per tahun di sana angka kejadian stroke-nya 185.000 per tahun.
Dan lebih dari sepertiga, bahkan lebih dari setengahnya, ini rata-rata merupakan stroke rekuren. Dan setelah ditelusurin, ternyata rata-rata pasien ini mengalami resistensi antiplatelet. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ternyata ditemukan terbentuknya trombus lagi di intrakranialnya. Gitu. Kemudian setelah diteliti lagi, ternyata memang ada kegagalan pengobatan. Mulai dari non-responsifnya dia, maupun efikasi obat yang tidak adekuat. Dan di sini juga, selain itu, 20% pada penyakit kardiovaskular yang rekuren, ini juga sama. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang mengkonsumsi antiplatelet, ini 20% mengalami rekurensi. Padahal dia juga sama, mengkonsumsi antiplatelet yang patuh, yang sesuai dengan guideline. Dan ini ada laporan yang terbaru bahwa tingkat resistensi antiplatelet pada stroke iskemik atau TIA, aspirin ini sampai 85%. Gitu. Kemudian clopidogrel ini 28-44%. Dan dari laporan penelitian juga bilang bahwa ini sebenarnya berkaitan dengan variabilitas obat. Jadi dibilang semakin meningkatnya usia, ini respon antiplatelet ini semakin menurun. Dan laki-laki yang merokok itu dibilang respon antiplateletnya itu lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak merokok. Gitu ya. Nah, kemudian mekanisme resistensi antiplatelet ini gimana sih? Gitu. Sampai hari ini secara farmakologi dibilang bahwa terjadi resistensi antiplatelet baik pada clopidogrel maupun aspirin ini terletak pada mediator yang dihambatnya. Jadi si aspirin tidak berhasil menyebabkan agregasi trombosit karena ada permasalahan dalam menghambat tromboksan A2. Terus si clopidogrel juga tidak berhasil dalam menghambat trombosis ini karena kegagalan penghambatan di siklik adenosin monofosfat selaku second messenger terhadap ADP. Dan faktor-faktornya ternyata ada 3. Ada faktor klinis, ada faktor seluler, dan ada faktor genetik. Nah, mungkin faktor klinis ini yang mudah-mudahan dengan kita tahu, ini bisa kita antisipasi. Jadi faktor klinisnya ini karena ada permasalahan absorpsi, dan ada interaksi dengan enzim. Nah, ini yang sebagai catatan sama kita, artinya ketika nanti mau memberikan obat, khususnya aspirin atau clopidogrel, bersama dengan NSAID, kalau bisa dia jangan dibarengin. Gitu. Karena tadi kita tahu bahwa akan adanya potensi untuk terjadi interaksi. Gitu. Ya. Nah, di sini kalau lebih rinci dia bilang. Cuman yang saya garis bawah itu ini. Jadi saya sendiri pun cukup menarik karena pada saat saya baca di guideline 2011, memang di situ dibilang bahwa pada pasien-pasien stroke iskemik yang mendapatkan aspirin, itu untuk pencegahan nyeri lambungnya dia nggak tulis itu menggunakan PPI. Jadi di guideline itu ditulisnya H2 blocker. Jadi dari 2011 itu memang di guideline ditulis bahwa untuk pencegahan nyeri ulu hati pada pasien-pasien stroke atau pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, karena kan biasa gini, pasien yang penurunan kesadaran itu kan proses sekresi asam lambung itu dia bisa otomatis. Jadi pada saat dia penurunan kesadaran, sekresi asam lambung tetap terjadi, makanan nggak ada, akhirnya erosi. Sehingga pasien itu bisa terjadi PSMBA. Nah, jadi untuk mencegah PSMBA ini pada pasien-pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran, ditulisnya itu menggunakan H2 blocker. Gitu. Karena tadi PPI ini dikhawatirkan bisa menurunkan bioavailabilitas dari aspirin tadi. Artinya yang harusnya kadarnya setelah masuk ke dalam saluran cerna terjadi biotransformasi, kemudian dari 80% misalnya jadi 70%, ini malah dari 80% akhirnya jadi cuma 40%. Akhirnya tadi efeknya nggak maksimal. Gitu. Ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen tahu? Nah, ini sebenarnya pemeriksaannya udah di beberapa sentra rumah sakit udah ada. Ini yang menjadi gold standarnya itu sebenarnya adalah pemeriksaan agregometri. Cuman ini kayaknya cukup mahal. Tapi yang paling mudah adalah yang paling sering adalah pemeriksaan ADP. Jadi pemeriksaan adenosin difosfat.
Jadi di pemeriksaan ADP itu gini, ini kalau nggak salah harganya sekitar 200 ribuan. Jadi nanti dia ada tuh serial 2 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili. Jadi diperiksa kadar adenosine fosfat, dia ada nilai normalnya. Jadi harusnya pasien-pasien yang mengkonsumsi antiplatelet dan antiplatelet itu memang bisa bekerja, harusnya dia gambaran nanti hipoagregasi, harusnya. Jadi kalau nanti begitu dia mengkonsumsi antiplatelet, kita periksa adenosine fosfatnya ternyata tidak hipoagregasi, ini harus tanda tanya. Kemungkinan efikasi obatnya jadi nggak maksimal. Gitu. Ya. Nah, terus kalau dibiarin, apa dampaknya? Ya ini tadi, bisa menyebabkan terjadinya rekurensi, peningkatan resiko kardiovaskular disease. Nah, ini yang ditakutkan kalau sama orang neuro. Terjadinya perburukan atau peningkatan keparahan. Maksudnya perburukannya itu dilihatnya dari dua sisi. Jadi outcome itu ada yang namanya keparahan, ada yang namanya luaran. Nah, ini dia dibedain. Jadi kalau keparahan, nah ini yang tadi di awal, ada namanya NIHSS. Jadi namanya National Institute of Health Stroke Scale. Nanti ini pada saat kalian ketemu pasien stroke, nah inilah yang dinilai. Jadi ada skornya. Misalnya contoh, pasiennya kesadarannya gimana? Oh, kesadarannya penuh, berarti skornya 0. Terus bisa nggak jawab pertanyaan? Bisa, berarti 0. Kemudian bisa ngikutin perintah? Bisa, 0. Terus ada nggak gangguan pergerakan bola mata? Nggak ada, 0. Ada gangguan lafang pandang? Nggak ada, 0. Ada kelemahan wajah? Ada misalnya. Paresisnya ringan, 1. Terus kekuatan motoriknya berapa? Misalnya 2. Yang lengan kiri normal, yang tungkai kanan juga 2. Nah, ini tinggal kita jumlahin semua, nah nanti dikonversi. Kalau skornya 1-4, maka dikatakan minor stroke. Gitu. Kalau skornya 5-15, ini moderate stroke. 16-20, moderate to severe, 21-42 ini severe stroke. Nah, pada kasus stroke ini penting dilakukan karena untuk memantau keberhasilan terapinya. Jadi modal kita. Jadi pada saat pasien itu datang skornya berapa? Semakin tinggi skornya itu semakin jelek, artinya semakin parah penyakitnya. Dan semakin parah penyakitnya, semakin jelek luarannya. Nah, luarannya itu pakai ini, namanya MRS. Ya, Modified Ranking Scale. Jadi ketika pasien itu kita rawat, dari mulai dia cacat berat, akhirnya dia bisa, misalnya nggak ada kecacatan, berarti skornya 1. Jadi modified ranking scale-nya 1. Kalau misalnya pasien itu masih udah dilakukan perawatan, terus dia sampai meninggal, maka 6. Nah, luaran yang bagus apabila skornya 1-2. Jadi nanti ketika adik-adik ngerawat pasien stroke, dihitung NIHSS-nya berapa pada saat dia masuk. Kemudian kita kasih terapi, sampai 1 minggu, berapa perubahannya. Gitu. Idealnya, itu dia berkurang 2 poin. Gitu. Modalnya berkurang 2 poin aja udah bagus. Gitu. Nanti ini untuk menilai bagaimana setelah kita lakukan perawatan. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sih kita melakukan manajemen resistensi antiplatelet ini? Sampai hari ini, kebetulan memang belum ada guideline yang membahas manajemen antiplatelet secara khusus. Jadi, yang bisa dilakukan adalah kita melakukan, ada istilahnya namanya loading dosis. Jadi loading dosis itu ketika pada fase begitu serangan, kita langsung kasihnya dosis tinggi. Itu namanya loading dosis atau loading dose. Atau bisa jadi kita memodifikasi dengan antiplatelet lain. Nah, ini kalau kita lihat lagi ke belakang, nih. Ini kita lihat lagi ke belakang nih. Di guideline 2018 dia nulisnya sebagai pemberian aspirin tunggal. Nah, setelah 2021 udah merekomendasikan dual. Itu karena ini upaya untuk pencegahan terjadinya tadi resistensi antiplatelet. Gitu. Ya. Dan yang terpenting adalah modifikasi gaya hidup. Yang salah satunya adalah tadi kita menghindari obat-obat yang bisa berinteraksi dengan aspirin.
gitu. Jadi nanti ini artinya dengan adanya tambahan informasi seperti ini, jadi nanti adik-adik sekalian jadi bisa tahu, oh ternyata kalau pemberian obat antiplatelet atau pasien-pasien yang mendapatkan aspirin atau clopidogrel, ketika dia memerlukan NSAID atau memerlukan PPI, itu kalau bisa dia jangan barengan, gitu. Jadi dia harus dibedain ngasihnya. Gitu. Karena kalau dikasih barengan takutnya nanti dia malah punya efek interaksi. Akhirnya nanti kadar bioavailabilitas obat di dalam darahnya turun, sehingga nanti efek antiplatelet yang kita harapkan tidak tercapai. Dampaknya tadi, klinisnya bisa lebih jelek, timbulnya rekurensi, atau bahkan pasien itu awalnya kena serangan jantung, sekarang datang kena stroke, atau sebaliknya. Nah, itu tadi. Gitu. Ya. Nah, kesimpulannya adalah di sini platelet itu berperan dalam pengaktifasian kaskade koagulasi. Karena dia tadi bertindak sebagai komponen hemostasis primer. Dari hemostasis primer, hemostasis sekunder, hemostasis tersier. Nah, antiplatelet itu berperan di hemostasis primer. Yang kedua adalah aspirin dan clopidogrel sampai saat ini digunakan sebagai obat yang untuk mencegah terbentuknya trombus, gitu. Ya, karena ini merupakan satu kekhawatiran. Jadi, karena pasien-pasien stroke atau pasien-pasien penyakit jantung koroner itu biasanya mengkonsumsi obat dua ini nggak sebentar. Dia dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga potensi adanya resistensi cukup besar gitu. Makanya tujuannya kita diskusi tentang ini adalah untuk memaparkan bahwa ternyata ada faktor-faktor yang bisa melemahkan efek obat tadi. Nah, untuk menilainya bisa kita lakukan secara klinis maupun laboratorium, dan yang terakhir adalah modifikasi gaya hidup sampai saat ini cukup efektif untuk mencegah terjadi resistensi. Oke, ini saya kutip dari guru saya, jadi dia membuat satu tulisan bahwa ketika segenap korteks cerebri kita mengucap syukur, insya Allah nikmat yang kita rasakan itu akan datang berangsur-angsur. Jadi mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya Dr. Muhammad Ibnu Sina. Luar biasa sekali ya untuk ilmu yang diberikan. Nah, bagaimana nih Kak Siva, udah ada gambaran belum tentang antiplatelet? Sangat banyak ilmu baru ya, Kak Hamid. Soalnya saya juga baru tahu gitu ada resistensi obat antiplatelet juga. Jadi gimana dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, nggak apa-apa, kalau ada yang mau tanyain aja. Saya deh nanya Dokter Ibnu. Waduh, ini udah sesepuhnya di farmakologi ini. Izin Ya, off gimana, ini ya, udah Ya, sambil ngelonin bocah. Jadi idealnya sebenarnya penggunaan clopidogrel itu berapa lama sih ketika seseorang itu terkena, misal stroke-nya dia nggak stroke berat lah, stroke ringan sampai sedang lah, dia hanya misalnya hemiparesis aja antara ekstremitas atas dan bawah gitu. Itu berapa lama biasanya? Sebenarnya kalau kita bicara lama, seumur hidup harusnya. Oh gitu. Gitu. Jadi misalnya nanti dia pun misalnya sudah normal, sudah bagus, tetap harus konsumsi itu ya? Benar, harus untuk tetap menjaga konsumsi. terbentuknya trombus baru gitu ya, kemungkinan. Oke, berarti dia harus kontrol seumur hidup kayak orang pasien-pasien hipertensi maupun DM ya. Benar, jadi dia harus rutin kontrol gitu. Makanya nanti ketika ada temuan, saya sering tuh dapet pasien gitu. Jadi pasien ini udah konsumsi aspirin misalnya, ada yang juga udah dikombinasikan bahkan jadi aspirin dengan clopidogrel, dan ini udah serangan stroke yang ke-7 kali gitu. Jadi saya pernah dapat sampai serangan ke-7 kali, jadi udah dikombinasi segala macam obat seperti itu, akhirnya dia masih tetap berulang gitu. Nah, jadi kita cek kadar ADP-nya, ternyata adenosine fosfatnya itu malah hiperagregasi terus
Jadi pasien ini ternyata juga bersamaan dengan PPI itu minumnya. Jadi udah sering minum itu, jadi di luar faktor resiko yang memang belum terkontrol. Jadi dari segi obat antiplatel yang dikonsumsi, memang ada komponen yang melemahkan gitu. Jadi makanya kemungkinan itulah penyebab dual antiplateletnya ini jadi nggak efektif. Jadi idealnya adalah ketika pasien mengkonsumsi ini, ya harusnya dia seumur hidup minum obatnya gitu. Karena kan memang sekarang kayak pemberian PPI itu ya, untuk orang-orang yang lansia terutama ya, dia dengan keluhan ibaratnya nggak nafsu nggak mau makan, nyeri ulu hati itu pasti selalu diresepkan PPI itu kan. Benar. Nah itu jadi ya wajar sih kalau memang akhirnya bioavailabilitasnya nggak bagus ya. Iya, benar. Bahkan kalau kemarin sempat nih, nanti kalau pas adik-adik atau teman-teman juga lihat jurnal terbaru tentang pengaruh PPI terhadap CPG, itu ternyata si PPI ini dia itu meningkatkan aktivitas enzim sitokrom P450. Nah, kita tahu kan enzim sitokrom P450 itu kan fungsinya untuk meningkatkan metabolisme obat di hepar. Jadi kalau dia distimulus, otomatis apapun obat yang dibarengin dengan dia, maka kadarnya akan turun. Jadi makanya di jurnal itu disebutkan bahwa terjadinya penurunan efikasi dari obat-obat yang dibarengi dengan PPI gitu. Itu ada kaitan itu nanti dengan obat-obat TBC juga kan yang di metabolisme di hepar. Pas udah orang-orang TBC juga keluhannya nggak, ya itu pasti nyeri lambung. Agak bingung juga sih ketika obat itu dibutuhkan, tetapi ternyata dia bisa menurunkan efek obat yang lainnya. Nah, terus kalau untuk yang long COVID kan long COVID juga pas ada pembentukan trombus tuh, berarti dia diberikan juga dong clopidogrel ya orang-orang long COVID. Nah, ya sebenarnya pada pasien COVID ini sendiri kan kalau kita lihat dia ini sebenarnya trombus ini kan bisa kita lihat itu dia asalnya apakah trombus ini memang terbentuknya dari trombosit yang hiperagregasi atau dia memang karena gangguan dari proses koagulasi. Jadi antara dua ini gitu. Nah, kebanyakan sebenarnya rata-rata dia menggunakannya obat golongan antikoagulan gitu, karena kan sebenarnya si COVID ini itu lebih ke aktivasi badai sitokin yang nanti merangsang aktivitas fibrin yang berlebihan gitu. Jadi makanya rata-rata mereka lebih sering menggunakannya obat antikoagulan ketimbang obat antiplateletnya gitu. Jadi cuman kalau untuk penggunaannya sampai berapa lama saya sendiri juga belum baca, tapi memang rata-rata itu dia yang digunakannya lebih ke arah obat antikoagulannya ketimbang obat antiplateletnya gitu. Oke, luar biasa ya malam ini, jadi orang pinter kita kayaknya. Yang lain silahkan ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Gak apa-apa, santai aja. Yang punya om, nenek, kakek, terus stroke atau apa, cerita-cerita aja kayak mana gitu selama ini. Yuk silahkan. Jadi harapannya gini nanti, artinya kan terlepas dari kita adain sharing, jadi ini juga sebenarnya membuka tawaran. Jadi kalau misalnya adik-adik yang di khususnya asisten farma pengen belajar tentang dok, saya pengen dong belajar bikin tulisan ilmiah gitu. Misalnya pengen belajar bikin tulisan ilmiah, ini nggak apa-apa. Misalnya kayak membuat review, belajar buat review artikel, menggabungkan misalnya gimana sih misalnya peran, kalau pernah baca ada namanya nanopartikel, sekarang udah digunakan, itu untuk mendeteksi obat kanker. Nah, dok saya kayak tertarik tentang nanopartikel nih. Cari literaturnya, kalau misalnya memang mau diskusi boleh sama saya gitu, atau sama Dokter Heti juga boleh. Nanti kita bikin review bareng-bareng. Kalau boleh izin kita publish ya Dokter Heti ya? Boleh yang berbau-bau farma juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak ada kenang-kenangan. Betul. Boleh, kalau bisa bikin book capture juga bagus. Tapi ya kalau ada penelitian teman-teman deh yang berbau-bau farma, ntar kita buat book capture-nya juga lebih bagus lagi. Iya, gitu. Jadi sambil menawarkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik tentang tulis-menulis, membuat review artikel, nanti nggak apa-apa diskusi langsung ke saya gitu, atau sama Dokter Heti juga boleh ya dok ya.
Jadi nanti, Boleh. Dok, saya pengen sebagai reviewer kita, nanti adik-adik buat apa namanya, misalnya pengen temanya mau dari saya, ntar saya kasih, nanti cari, belajar nulis, nanti kami berdua jadi reviewernya boleh. Nanti kita coba masukkan ke jurnal kedokteran, setidaknya ada kenang-kenangan, paling nggak misalnya Siva punya tulisan di jurnal kesehatan Malahayati, kan paling nggak itu jadi amal jariah kalau dipakai sama orang, disitasi terus gitu. Betul, betul, betul. Amalan tidak terputus itu. Benar, benar. Gitu. Ya, Atau Wafa ada yang mau nanya? ya boleh, boleh. Yuk, kayaknya kalau asisten farma ini dia rata-rata penelitian skripsinya tentang obat sih. Sebenarnya kalau Nah, mereka iya. mau review tulisan mereka sendiri nggak masalah. Maksudnya gini, penelitian adik-adik yang udah nih ya direview sama apa dikombin dengan penelitian orang-orang lainnya, dibuat reviewnya seperti itu. Nah itu bagus. Gitu. Yang lain gimana nih? Ayo, atau ngobrol lainnya boleh deh. Tema lainnya selain antiplatelet juga boleh ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ada kalau nggak salah ada Cici ya, ada Opi di sini, ada Wafa, ada Wira, ada Arlek yang udah jadi dokter ya. Jadi sharing-sharing, monggo silahkan. Izin bertanya dokter mungkin. Oh iya, Hamid, ya gimana, Hamid? Iya dokter, jadi tadi kan untuk penggunaan antiplatelet sama PPI itu kan harus ada jeda dokter. Nah itu jedanya kiranya berapa lama ya dokter? Sebenarnya sih kalau untuk jedanya itu, kan biasa kan kadang kalau pasien itu minum obat ini satu obat terus langsung dia minum barengan gitu. Jadi sebenarnya kalau dia udah di atas 4 jam itu udah aman. Jadi kalaupun dia mau pakai, jadi jangan terlalu berdekatan jaraknya. Gitu kan kadang kalau pasien itu ketika kita kasih kan juga kadang salah di kita karena kurang informasi. Ini 2x1, ini 3x1, ini 2x1. Jadi dia langsung berpikir, oh ini udah sekaligus pagi minum aja semua gitu kan. Itu sering terjadi kadang di keluarga kita, kadang kita sendiri pun gitu. Jadi khusus untuk nanti pasien-pasien menggunakan antiplatelet itu sebisa mungkin di warning, khususnya obat-obat yang tadi bisa berinteraksi. Karena mungkin dampaknya adalah tadi akan adanya potensi menimbulkan rekurensi gitu. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya. Berarti untuk pencegahan awal dari resistensi antiplatelet ini ya tadi menghindari dari NSAID dan PPI itu dok. Atau di selain itu untuk pencegahan apakah ada lagi gitu dok? Langkah pencegahan resistensinya dok. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi antiplatelet ini bukan cuma faktor interaksi obat aja. Jadi ada faktor gangguan absorpsi juga, ada faktor genetik juga, ada faktor seluler juga. Jadi kan kalau faktor-faktor yang semacam genetik atau seluler ini kan kalau kayak apa namanya, penelitian itu ada istilah confounding. Nah, ini yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan apa? Tadi, modifikasi gaya hidupnya seperti mengurangi rokok. Karena memang dari penelitian dibilang bahwa orang yang merokok punya tingkat resistensi lebih tinggi terhadap antiplatelet dibandingkan tidak merokok. Jadi, itu upayanya. Terus yang kedua, tadi untuk obat-obat yang berpotensi menyebabkan interaksi, baiknya dia diminum tidak bersamaan. Karena kalau di tulisan itu juga disebutkan obat anti hiperlipidemia seperti atorvastatin itu juga sama bisa berpotensi untuk menurunkan bioavailabilitasnya gitu. Jadi memang tulisan ini harapannya untuk sama-sama menambah wawasan kita bahwa ada obat yang berinteraksinya malah saling melemahkan gitu. Karena kan secara teori mungkin kita pernah dengar adanya namanya antagonis kompetitif. Nah, inilah bentuk manifestasinya yang namanya antagonis kompetitif sampai menurunkan bioavailabilitas dan dampaknya bisa menyebabkan terjadinya rekurensi tadi gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Oke, teman-teman yang lain nggak apa-apa kalau ada yang mau didiskusiin.
Nanti kalau mungkin selanjutnya nanti biar ada berkelanjutan. Jadi selain dari saya atau ada teman-teman yang lain misalnya punya materi ini bahan bagus yang bidangnya farmakologi, kita sharing aja di sini nanti sama-sama diskusi. Jadi harapannya nanti sama-sama nambah wawasan gitu. Oke, siap. Dokter Cici gimana nih, Dokter Cici? Apa kabar? Mana ya? April ya. Oh, lagi. Oh iya. Nih nanya nih via chat nih Dokter Cicinya tuh. Oh iya. Ini ya. Katanya kalau ternyata hasil pemeriksaannya hipoagregasi, pasiennya sudah recurrent stroke dan sudah minum aspirin rutin, gimana? Katanya. Oh iya. Biasanya kalau dia pertama kita lihat dulu dosis yang biasa dia minum berapa. Jadi kalau misal dia bisa minum 75 atau yang 80 gitu kan, kita boleh kok naikin sampai 320, bahkan kalau di jurnal itu sampai 1.200 itu masih aman. Gitu. Jadi itu upaya yang pertama kalau memang mau pakai aspirin tunggal atau dikombinasi dengan clopidogrel atau dikombinasi lagi dengan antiplatelet lain misalnya kayak silostazol gitu. Jadi misalnya clopidogrel dengan silostazol atau aspirin dengan silostazol gitu. Jadi bentuk manajemen yang pertama adalah kalau memang mau main tunggal, kita naikkan dosisnya. Itu yang pertama. Cuman kan tadi peningkatan dosis kalau kita main aspirin tunggal, kadang ya tadi pasti punya risiko side effect-nya adalah nyeri di ulu hati pasien. Jadi bagaimana biar nggak terjadi adverse event nih. Jadi mau nggak mau kita kombinasi dengan tadi CPG atau clopidogrel gitu. Kalau clopidogrel juga dirasa kadang obatnya ada, kadang enggak, boleh juga pakai pletal atau silostazol gitu. Itu sih. Oke. Ada lagi? Seru ya. Jadi kalau kayaknya insya Allah sih kalau stroke ini ya, kayaknya stroke ini adalah suatu penyakit yang tidak akan pernah musnah dari muka bumi ini ya, Dokter Ibnu ya. Iya, Selama masih iya setemuan gorengan. benar. Tapi memang karena angka kejadiannya terus banyak dan sekarang udah makin banyak berkembang terapinya. Jadi selain antiplatelet ada juga pakai RTPA gitu atau streptokinase. Dan ini biasanya berlaku untuk yang onsetnya di bawah 4,5 jam. Gitu. Oh, yang jadi tingkatnya ya. Jadi salah satu syaratnya adalah yang pertama pasti usia pasien tuh dia kalau bisa di bawah 75 tahun. Gitu. Terus yang kedua, nilai NIHSS-nya harus di atas 4. Jadi waktunya di bawah 4,5 jam, usia di bawah 75 tahun, dan tadi nilai NIHSS-nya dia harus di atas 4. Gitu. Jadi kalau itu terpenuhi, nanti kita pakai RTPA, biasanya dosisnya 0,6 sampai 0,9 kg per berat badan. Nah, 10% itu kita bolus. Nah, sisa dari misalnya katakanlah berat badannya 50, kita pakai dosis 0,9, berarti 45 dia dapatnya. Maka 4,5-nya itu kita bolus, nah sisanya itu nanti dia di drip selama 24 jam. Nah, selama 24 jam ini nggak boleh dapat aspirin atau apapun itu. Hanya RTPA ya. Iya, karena RTPA ini justru fungsinya memang untuk memecah trombus tadi. Jadi, maksudnya aspirin, clopidogrel, silostazol, obat-obat antikoagulan yang ada, dia tidak akan memecah trombus. Dia hanya untuk, jadi ketika misalnya sumbatan di tempat A, udah terlanjur tersumbat, ya dia akan tetap jadi sumbatan. Nah, obat yang kita kasih ini adalah untuk mencegah jangan sampai ada sumbatan di tempat lain. Gitu. Nah, terus kalau untuk memecah sumbatannya pakai apa? Dilihat onset. Kalau RTPA tadi, dia di bawah 4,5 jam. Ada literatur yang bilang di bawah 6 jam. Gitu. Kalau pas saya kemarin, waktu pendidikan, biasanya paling sering ngerjain di bawah 6 jam. Jadi kita mainkan aja pakai itu. Dan alhamdulillah rata-rata pasien itu ya bisa bagus. Jadi pernah saya dapat pasien supir taksi, dia itu lagi nyetir, itu tiba-tiba buta dan tangan sebelah kanannya
apa namanya, nggak bisa nyetir, jadi Kebasa. langsung nabrak. Nah, untungnya dekat rumah sakit kejadiannya. Jadi langsung dibawa ke IGD. Nah, begitu sampai ke IGD, karena onset di bawah 4,5 jam, kita isi semua checklist trombolisisnya, terus udah scanning, begitu scanning langsung masukin RTPA tadi gitu. Alhamdulillah dalam follow up belum sampai 24 jam, baru 12 jam itu mulai ada perbaikan gitu. Jadi dan cepat apa namanya pemulihannya, karena pada saat onset di bawah 6 jam itu yang kita kejar adalah kita menyelamatkan penumbranya tadi. Jadi jangan sampai dia jadi core gitu. Itu masuk BPJS. Nah, itu tidak masuk BPJS. Ada lagi Nah, itu sebenarnya. Ya itu kadang pengobatan kita itu sudah canggih sampai manapun, tapi pada prakteknya itu tidak bisa menembus kalangan sampai bawah, itu sih kelemahannya. Jadi setinggi-tingginya pengetahuan, ya pada akhirnya kita terkendala dengan pembiayaan, ya tidak bisa ibaratnya merata ke seluruh lapisan masyarakat. Tapi namanya peraturan kan kadang ini Dok berubah-ubah gitu. Tapi terakhir ini yang karena udah makin sering banyak yang trombolisis di sana, jadi dia di cover. Nah, yang belum di cover ini adalah mechanical thrombectomy. Jadi mechanical thrombectomy itu, jadi saya dulu pernah ada stase di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Jadi pasien itu datang, kemudian ditrombolisis dan gagal. Jadi begitu ditrombolisis nggak ada perbaikan gitu. Akhirnya pasien itu dilakukan mechanical thrombectomy. Jadi prosedurnya ini mirip kayak pemasangan ring pada pasien STEMI. Jadi lewat arteri femoral masuk wire, terus diaspirasi sumbatannya itu gitu, dan bagus kondisinya gitu. Karena kan ibarat saluran air ini dia nyumbat nih gitu kan. Kalau kita pakai RTPA atau streptokinase itu kan sebenarnya kerjanya itu adalah dia menyerupai apa namanya plasmin. Jadi dia menghancurkan fibrin yang udah nyumbat tadi gitu. Nah, itu sementara hancur kalau banget lah ya. thrombectomy, Maksudnya ada nggak kemungkinan hancurnya itu tetap menjadi suatu partikel yang agak besar sehingga dia terbawa lari ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi, bisa nyumbat di sana? Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Kalau yang namanya kemungkinan pasti ada, tapi sejauh ini karena RTPA itu dia kerjanya selektif, jadi dia benar-benar melisiskan partikel yang tadi, jadi sumbatan trombus sampai ke fibrinnya dia dihancurkan gitu. Gitu. Kalau mechanical thrombectomy dia memang nyedot ngambil trombusnya tadi, dan itu memang belum di cover sih sampai sekarang. Ya semoga lah ya, semoga bisa. Karena mahal berarti ya. Berapa itu sekali tindakan? Lumayan mahal banget. Iya, makanya BPJS belum mengcover. Belum di cover. Apalagi kan ibaratnya stroke itu ya penyakitnya lumayan banyak ibaratnya. Benar-benar banyak. Gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman atau adik-adik yang ada yang tertarik tentang neuroplastisitas. Nah, ini lagi berkembang. Jadi ilmu neuroplastisitas itu dia lagi berkembang di subdivisi neurologi namanya neurorestorasi. Jadi dia ini mempelajari tentang proses reorganisasi sel-sel saraf dari tingkat neuron. Dan ini sekarang udah banyak penelitian-penelitiannya, dan salah satu alat yang dipakai untuk proses neurorestorasi ini adalah TMS, jadi transcranial magnetic stimulation. Nah, ini dipakai untuk pasien-pasien dengan misalnya kayak disfagia, afasia. Nah, itu dirangsang pakai stimulus magnet itu untuk merangsang sinaptogenesis, dan itu cukup banyak jurnalnya dan memang berhasil gitu. Di Indonesia sekarang udah mulai banyak yang menerapkan dengan TMS tadi. Gitu. Itu contoh dari perkembangan ilmu di zaman sekarang gitu. Jadi artinya diskusi ini tujuannya untuk menstimulasi kita buat ternyata dunia di luar tuh luas banget. Jadi memang tetap kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Betul. Supaya melek ya kita ya dengan perkembangan yang ada ya setiap sistem. Ya, benar, Dok. Gimana nih adik-adik, ada pertanyaan nggak? Kita punya banyak pakar nih di Farmako, bersyukur ya ada Dr. Ibnu dengan ilmu barunya.
ada kemarin Prof. Taruna dengan translation medicine ya, beliau juga kayaknya lagi menggagaskan itu, lagi meneliti itu kayaknya. Gitu. Jadi banyak peluang sih untuk kita sebenarnya untuk belajar ya. Mudah-mudahan Dokter Ibnu bisa segera berpraktek di sini ya. Jadi bisa apa ya, penelitian kayak gitu-gitu, nyari sampelnya lebih mudah. Ya. Kalau kita mau buat tulisan atau apa. Tuh. Ya Dek, gimana Dek? Ayo, Dek, jarang-jarang loh kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke, yang lain gimana? Nggak apa-apa, ditanya aja, Dek. Kalau ada yang bingung-bingung. Sebenarnya kalau peluang untuk sembuh ya, untuk sembuh ibaratnya 100% nggak mungkin ya stroke pada orang yang sudah di atas 80 atau 70 tahun kan ya. Berarti sebenarnya untuk pengobatan dia sendiri yang kita kejar itu apanya sih, Dokter Ibnu? Bisa. Jadi Kan nggak mungkin reversible juga kan fungsi-fungsinya kan setelah kalau di usianya sudah 70 tahunan kayak gitu. Jadi sebenarnya ada, nah ini yang menariknya Dokter Heti. Jadi ada namanya istilah diakisis. Jadi diakisis itu adalah proses di mana penumbra ini dia bisa balik lagi seperti sedia kala. Jadi kalau misalnya kita pernah lihat ada pasien stroke yang dia itu kena serangan. Saya pernah dapat pasien gitu, kena serangan, kesadaran turun, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, terus kita rawat, akhirnya pas pulang ya dia bisa jalan kayak biasa lagi, ngomong kayak biasa lagi gitu. Jadi ada istilahnya itu diakisis. Jadi diakisis ini kemungkinan pasien itu mungkin nggak 100% daerah di otaknya ini mati, maksudnya tersumbat jadi core gitu. Jadi mungkin pada saat ini dalam bentuk jadi penumbra. Nah, penumbra ini mungkin dengan karena kalau kita lihat di guideline stroke, memang terapi yang menjadi gold standard sampai sekarang adalah kita lakukan trombolisis atau mechanical thrombectomy untuk tadi proses reperfusi. Tapi ternyata di sisi lain ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya contoh khusus stroke. Jadi kalau suhu di atas 38,5 kalau dulu itu dia harus dikasih paracetamol minimal 650. Nah, di guideline yang terbaru itu dia di atas 38 udah kita kasih. Artinya sebenarnya hal lain yang perlu kita perhatikan selain obat-obatan tadi adalah menciptakan otak ini sehomeostasis mungkin gitu. Karena dengan dibuat kondisi yang sehomeostasis mungkin itu memudahkan untuk neuron kita melakukan proses remodeling gitu. Nah, jadi kalau memang remodeling yang tepat sasarannya, terjadilah yang istilah diakisis tadi. Jadi dia kayak reversible, kayak seperti sedia kala, tapi memang hal itu akan semakin berkurang kemampuannya seiring dengan serangan onset. Misalnya onset usia 80 dengan onset usia muda itu dari proses kemampuan regenerasi selnya juga dia berbeda. Jadi yang pasti kalau ada nggak kemungkinan pasien stroke ini sembuh seperti sedia kala? Ada gitu. Tapi kalau pada saat usia tua itu biasanya kalaupun dia sembuh, dia biasanya minimal dari kecacatannya 80% ya mungkin kita jaga nggak sampai segitu, mungkin 60% atau 30%. Jadi selain keparahan, yang kita jaga adalah biar sehomeostasis mungkin tubuhnya dia tadi, dengan suhunya nggak boleh demam, terus elektrolit dia harus kita koreksi, tekanan darah itu harus kita jaga kisaran antara 140 sampai 160 paling tinggi, kemudian kadar gula darah dia juga harus normal. Jadi semuanya itu yang harus benar-benar dipastikan terjaga. Oke, mantap lah, nambah banyak nih pengetahuan. Tapi sebenarnya berarti untuk saraf itu ada peluang ya untuk remodeling menjadi lebih baik lah, walaupun tidak 100% ya. Jadi tidak semenakutkan yang kita ketahui dulu, oh saraf itu irreversible gitu, sekali rusak nggak bisa balik lagi gitu. Itu kan kayaknya serem banget gitu.
dengernya. Kayak udah suatu apa ya, kayak udah kutukan lah kalau udah kena penyakit Iya. saraf. Oke, teman-teman yang lain gimana, adik-adik? Udah apa, pusing ya? Alah, nggak pusing, cuma memang belum ada bayangan aja itu tuh seperti apa. Nanti baru ada bayangan. Nggak apa-apa, nanti sambil sama-sama saya juga masih belajar lagi. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya nanti kita bahas tema yang mungkin ini saya ada buat materi juga tentang apa namanya penggunaan obat kortikosteroid pada tumor intrakranial gitu. Jadi nanti kita bahas kalau nanti mungkin di pertemuan nanti berikutnya kita bahas tentang apa namanya tadi penggunaan kortikosteroid pada tumor intrakranial gitu. Jadi ternyata nggak semua udem cerebri bisa pakai mannitol dan ada juga obat-obat lain yang bisa kita gunakan. Jadi ternyata udem di otak ini dia ada jenisnya. Ada namanya udem sitotoksik, ada osmotik, ada namanya udema hidrostatik, ada interstisial. Nah, jadi ternyata setiap jenisnya itu dia beda obat anti udemnya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, insya Allah kita jadwalin tentang itu. Kalau ada waktu, ada kesempatan gitu tentang apa obat-obat anti udem khususnya pada tumor intrakranial. Oke. Gimana nih adik-adik? Gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Jam berapa kita sekarang? Sampai jam berapa nih Dokter Ibnu kita mau buka acara? Ya, kayaknya kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh ini Dokter Heti Ditutup apa? lah ya, udah jam Ya, 9. kita tutup. Ya, benar-benar. Silahkan MC, ya moderator, lupa. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Kalaupun ada, simpen lagi untuk kesempatan yang akan datang pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Dr. Muhammad Ibnu Sina. Untuk sesi tanya jawab mungkin kita cukupkan. Selanjutnya kita ke sesi dokumentasi. Untuk audiens dimohon untuk on kamera dulu, mau di screenshot. Baik, terima kasih cukup. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Ibnu atas ilmunya malam ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. gabung. Selamat malam, Dok. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat ya adik-adik. Dokter Dalvian, aduh telat nih datangnya. Iya. Makasih banyak semuanya, Dokter Heti, teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi biar kita buat sharing-sharing gini. Jadi nanti ganti-gantian mungkin nanti tema berikutnya dari yang lain juga ya. Nanti kita gantian lah, temanya juga kita ganti-gantian. Mungkin ada yang tentang materi sharing motivasi, bisa kayak gitulah ya. Yang macam-macam, tidak hanya ilmu, boleh nanti kita variasikan nih. Dokter Cici kayaknya udah mau jadi narsum ya, narasumber nih.
Next nanti April buat ininya ya, buat materinya ya. Betul, ditunggu-tunggu ini Dokter Cici nih, Dokter April. Oke, ya udah saya pamit ya. Terima kasih banyak adik-adik dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya semuanya, Terima izin kasih dokter. ya. Ya, assalamualaikum. Dokter. Salam dokter.